Taib Kiamat Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Apa ada yang berhalangan hadir? Tidak ada. Hadir semua Pak. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di kelas ini. Tentunya untuk melanjutkan materi pembelajaran kita. Adapun untuk pertemuan kali ini, judul materi pembelajaran kita adalah menghindari perbuatan syirik. Di dalam materi ini ada 3 pembahasan. Untuk lebih jelasnya akan Bapak terangkan berdasarkan slide-slide berikut. Baik anak-anak, inilah dia. Kita bisa lihat di slide-nya. Judul materi kita pada pagi hari ini adalah menghindari perbuatan syirik. Jadi anak-anak, di materi ini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari syirik. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam perbuatan syirik. Lalu yang terakhir, bahaya perbuatan syirik dan cara menghindari. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian syirik. Pengertian syirik. Syirik secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang artinya bersekutu, berserikat, atau berfungsi. Sedangkan secara istilah, syirik adalah ucapan, perbuatan, pemikiran, atau keyakinan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sehingga seakan-akan ada kekuasaan atau kekuasaan di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah disebut sebagai orang yang musyrik. Syirik adalah merupakan perbuatan dosa besar yang sulit diampuni dosanya. Adapun dalil yang menegaskan kepada kita untuk menjauhi perbuatan syirik ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Bapak akan membacakan ayatnya dan Bapak harap anak-anak sekalian mendengarkan dan menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Itulah tadi pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian syirik. Adapun untuk pembahasan yang kedua yaitu macam-macam syirik dan contoh-contohnya, Bapak akan memberikan tugas kepada anak sekalian
untuk mencari materi mengenai pembahasan ini. Bapak akan memberi waktu 10 menit untuk mencari dan mencatatnya di buku tugasnya masing-masing. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Bagus sekali. Sekarang Bapak akan menyuruh salah seorang dari kalian untuk membacakan hasil jawabannya. Apakah ada yang mau? Ada saya, Pak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa macam-macam syirik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu syirik kubra, yang kedua syirik sugra. Adapun syirik kubra ialah syirik yang menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan beribadah. Misalnya memohon bernazar sesuatu selain kepada Allah. Yang kedua itu syirik sugra, adalah perbuatan dosa juga, tetapi kemungkinan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika si pelaku syirik tersebut melakukan pertaubatan dengan sungguh-sungguh. Adapun contoh syirik sugra dan kubra, yang pertama itu syirik kubra, contohnya yang pertama itu syirik kubra, contohnya menganggap menganggap ada Tuhan selain Allah. Yang kedua itu menyembah berhala seperti matahari, pohon dan lain-lain. Yang kedua itu syirik sugra, contohnya itu ria, maksudnya ria melakukan kebaikan bukan karena Allah. Yang kedua itu menganggap orang lain bisa memberi kesembuhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang ketiga, yaitu bahaya perbuatan syirik dan cara menghindarinya. Pada pembahasan kali ini, Bapak akan memberikan tugas berupa diskusi, dan Bapak akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama akan membahas mengenai bahaya perbuatan syirik, kemudian kelompok kedua akan membahas mengenai cara menghindari syirik. Bapak akan kasih waktu 15 menit, kemudian anak-anak diskusikan untuk mencari materi masing-masing. Silakan dimulai. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Bagus sekali. Sekarang Bapak akan mempersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan pembahasannya. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yang dimana materi kami yaitu bahaya dari perbuatan syirik. Nah, bahaya dari perbuatan syirik ada beberapa poin. Yang pertama yaitu Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia akan mengampuni dosa bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang mempersekutukannya atau syirik, sungguh ia telah melakukan dosa yang besar. Yang kedua, yaitu pahalanya akan sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah atau syirik, pasti sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga adalah akan mendapatkan azab neraka yang kekal. Yang keempat, ditolaknya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mungkin yang sempat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa rahmah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian pembahasan dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, apakah ada dari kelompok lain yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Baik, silakan berdiri dan bacakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nasrani Ria. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Apakah jika seseorang melakukan syirik, taubatnya akan diterima? Dan bagaimana cara taubatnya diterima? Baik, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang dimana pertanyaannya, apakah jika seseorang yang melakukan syirik, apakah taubatnya akan diterima dan bagaimana cara taubatnya? Ya, jawabannya ya, taubat akan diterima dengan melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang artinya di mana seseorang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Kepada penanya, apakah sudah bisa dimengerti? Ya, Pak. Iya, Pak. Sudah bisa, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya, untuk kelompok kedua, Bapak persilakan untuk mempresentasikan pembahasannya di depan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu cara menghindari syirik. Yang pertama, mengerjakan sholat. Dengan mengerjakan sholat, kita akan terhindar dari perbuatan syirik. Yang kedua, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan ketakwaan, kita akan selalu ingat bahwasanya perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar. Yang ketiga, selalu mengingat Allah bahwasanya Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Demikianlah dari presentasi kami. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 2. Dari sini, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya, Pak. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Sedia Riani Safitri. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu pertanyaannya bagaimana cara kita menasihati teman yang sudah terlanjur melakukan kesyirikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yang mana pertanyaannya, bagaimana cara kita menasihati teman yang sudah terlanjur melakukan perbuatan syirik. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menasihati atau mengingatkan teman-teman kita supaya tidak lagi melakukan perbuatan syirik. Nah, hal yang pertama yaitu menasihati mereka dengan cara yang baik dan lemah lembut. Nah, cara kedua yaitu mengajak mereka untuk meninggalkan perbuatan syirik. Nah, dan cara yang ketiga yaitu membekali diri dengan akidah yang baik. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 2. Kepada penanya, apakah sudah dipahami? Iya, dipahami, Pak. Baik, bagus sekali. Untuk selanjutnya, itulah tadi pembahasan-pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Dan sebagai penutup, Bapak akan memberikan kesimpulan mengenai materi kita yang berjudul menghindari perbuatan syirik. Sebagai kesimpulan, syirik adalah perbuatan yang tercela dan merupakan salah satu dari perbuatan yang termasuk dalam dosa-dosa besar. Maka kita sebagai generasi muda wajib untuk memperdalam kembali keyakinan kita dengan mempelajari ilmu tajwid, sehingga kita bisa membentengi diri dari perilaku-perilaku yang termasuk ke dalam perbuatan syirik, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang bertauhid dan terlepas dari perbuatan-perbuatan syirik. Demikian, Bapak akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay, diaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.